إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد ونستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت halaman 40 adab yang keempat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain. Adab yang keempat, adab belajar atau pelajar di dalam menuntut ilmu ada 7. Ini yang keempat, bahwa orang yang baru belajar itu hendaklah memeliharakan diri daripada belajar ilmu yang kebanyakan ulama bersalah-salahan di dalamnya, atau al-masailul khilafiyah, masalah khilaf, beda pendapat. Di dalam ilmu fiqih banyak masalah-masalah yang kada sepaham. Contohnya antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi, antara Ibnu Hajar lawan Imam Ramli, itu banyak tasarisnya. Ada kayak sembahyang contoh, ada yang memulakan niat berdahulu sebelum takbiratul ihram. Ada, cuma ada yang seikong harus di waktu takbiratul ihram hendak niat. Nah, jadi di sini adab belajar ilmu itu jangan belajar itu dulu. Masalah khilafiyah jangan dikeluarkan. Kami guru dari Muallim Haji Badri, Ujar Sidin, jangan belajar masalah khilaf. Itu membingungkan gitu. Kayaknya parah ya sembahyang. Dia yang seikong langkah ini, yang seikong ini. Yang mana yang pilih? Pilih ini beres ini, oh ini lewat ini. Kalau dipilih ada duanya kan, parah ya sembahyang. Nah, jadi parah ya. Nah, Sidin sama Alam tuh kebetulan imben gitu pun banyak pun ustaz dengan pembacaan keliling kan bapasan. Ujar Sidin masalah khilafiyah jangan dikisah di pembacaan. Kan bingung jemaah mana yang dipilih. Nah, jadi tuan guru Tuhan dari seumuran lawan pengasuhan di pondok pamkih. Karena yang demikian itu membawa kepada bingung dan heran, dan yang demikian itu tiada menghasilkan akan kaidah ilmu. Ada kaidah ilmunya bingung. Tuntut nenek ujian itu dindo, tuntut nenek ujian itu ini kan membingung apa? Nah, lalu ilmunya ada berbeda. Lagipun yang demikian itu membawa kepada susah hati, sehingga tiada dapat menentukan satu masalah yang dapat diperpegang. Mana yang diikuti ini? Tapi bila ini seikong aja yang didengar, namanya itu aja, nah itu bang, dan yakin kita bote. Misalnya kita kebanyakannya kan kalau di dalam masalah ini ilmu fikih sama. Nah, dari Ibnu Hajar lawan Imam Ramli itu yang kuat Imam Ibnu Hajar. Itu yang paling kuat mu'tamad pendapat Sidin. Nah, di bawah itu antara Imam Nawawi dan Rafi'i atau Imam Nawawi yang banyak kita pakai. Nah, Tuan Guru
Zuhri itu dikuati. Dipakai Imam Rafi'i, Imam Ramli pakai juga. Bila ada nangka dedek di situ, nakawah dipakai. Tetapi seyogyanya bagi orang yang mubtadi atau baru belajar pada jalan akhirat itu, bahwa menuntut ilmu yang menselesaikan hati kepada beribadah. Jadi ilmu yang dituntut untuk menggiatkan hati ketujuh beribadah. Dan jangan mangkasatkan dengan menuntut ilmu itu karena berkehendak mengetahui perkataan yang bersalah-salahan ulamanya. Artinya jangan hendak di hati timbul masalah khilafiyah itu dituntut. Itu orang kata juga hujah cocok belajar enggak. Dari mandiri orang jelang maka ini aku ada dalilnya kita banu aja nah ini diungkap. Ini kesini pun dia pulang lain-lain. Orang berhujah sebagai pegangan. Kalau kita hanya kalau sambil nang fardu ainnya ya. Tenang keempat. Adab yang kelima, bahwa jangan meninggalkan daripada menuntut segala fan atau mata pelajaran yang dipuji oleh syara untuk mempelajarinya. Jadi yang kita menuntut ilmu itu jangan sahwaran ya. Moninya ada waktu, ada kesempatannya, seluruh ilmu yang dipuji oleh hukum agama dan dipelajari ya. Semua pak-pak agama. Dan jika ada peluang, hendaklah ia mahir di dalam semua fan ilmu, di dalam semua pelajaran ilmu agama, utama ilmu alam, nahu sadaq, belaghah mantiq, itu perlu amat. Kalau ini ada waktunya, kamu nyakadit lagi waktunya kayak kami nang doa ini lagi itu habis waktu. Nah adek nih bang deh, nah anu ini ya. Tetapi hendaklah yang demikian itu kemudian daripada ia selesai menuntut ilmu yang fardu ain. Ilmu fardu ain ilmu yang kita hari-hari, ilmu sembahyang, ilmu puasa, ilmu zakat, itu hari-hari. Betul ilmu tauhid hari-hari itu keyakinan kita, ilmu tasawuf supaya bersih hati kita dalam beribadah. Nah itu nang fardu ain, nang lain-lainnya itu enak sampai akan itu. Dan jikalau ada masa yang lapang yang lebih selepas mengerjakan wirid-wiridnya, karena yang demikian itu daripada fardu kifayah. Menuntut nang fardu kifayah itu tentu akan fardu ainnya tentu akan yang kita gawe hari-hari kan. Nah fardu ain sembahyang jadi mapan nampas, pokoknya sujudnya jadi mapan itu dulu. Karena puasa di bulan makan apa lapar aja kan belapar ada di mapan ditambahinnya perlu dituntut enggak kayak bejakat perlu dituntut. Nah sudah tuntong itu hanya wirid-wirid yang dianjurkan di dalam agama itu. Nah habis itu ada aja waktu hanya menuntut yang lain. Misalnya kematian, misal
Dalam kematian itu berapa orang baik mandi, berapa orang apa namanya meyangakan. Nah itu fardu kifayah aja menuntut nenda. Tundung akan dulu fardu ain hanya akan situ. Dan telah maklum bahwa fardu ain itu terdahulu daripada kifayah. Dan ilmu yang manfaat itu ialah seperti yang telah engkau ketahui dahulu itu. Ilmu yang bermanfaat itu ilmu yang menambah takwa kita lawan Tuhan, menambah taat kita lawan Tuhan. Manfaat. Bila selesai ditunduk, selesai jauh lawan Tuhan kan bermanfaat. Saya kuliah sembahyang ini, kalau selalu belajar ini, kan kan bermanfaat tuh hampir. Bisa lagi belajar. Kemudian adab yang keenam, hendaklah bersungguh-sungguh ia menuntut ilmu yang memberi manfaat dalam akhirat, seperti yang telah terdahulu kenyataan itu. Di mana ilmu yang memberi manfaat itu yaitu ilmu yang tersebut di dalam Ihya Ulumuddin dan ilmu yang tersebut di dalam Kitabul Arba'in fi Usuluddin dan yang tersebut di dalam kitab Lubabu Ihya Ulumuddin, yaitu Mukhtasar Ihya Ulumuddin yang hamba terjemahkan akan dia di dalam kitab ini. Ini Mukhtasar Ihya atau ringkasan Ihya dari kita. Dan lagi ilmu yang memberi manfaat itu yaitu ilmu yang tersebut di dalam kitab Bidayatul Hidayah dan ilmu yang tersebut di dalam kitab Minhajul Abidin dan lainnya daripada segala kitab ilmu tasawuf. Dan barang siapa masyghul, sibuk di dalam menuntut fan ilmu tasawuf ini, niscaya memadailah baginya atau cukuplah baginya daripada menuntut ilmu yang lain, dan tiada berkehendak kepada ilmu yang lain daripadanya. Kenapa? Karena di tasawuf itu ada 3 tabung. Tauhidnya ada, fikihnya ada, tarikatnya ada, ilmu suluk. Karena telah terhimpun di dalamnya itu ilmu usuluddin, yaitu i'tiqad, ilmu fikih, yaitu ilmu ibadah, dan ilmu suluk dan tarikat yang membawa kepada ilmu mukasyafah dan kepada ilmu hakikat. Jadi ketiga ilmu ini kalau kita dalami bujur-bujur membawa kita kepada ilmu mukasyafah dan ilmu hakikat. Mukasyafah itu dibukakan oleh Allah, hijab kita, sehingga kita lawan Tuhan itu bujur-bujur ma'rifat. Ilmu hakikat itu mengetahui segala sesuatu pada hakikatnya. Dan dari karena inilah kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wal mu'amalatu tuaddi ilal mukasyafati wal mukasyafatu ma'rifatullahi ta'ala wa dzalika nurun yaqdhifuhu Allahu fi qalbi bil ibadati wal mujahadati wa dzalika alladhi yuwassilu ila rabbati imani Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu alladzi law usina bi imani ahli al-ardi la rajaha wa dzalika li sirri qarri fi sadrihi la li tartibil mahari barahim wal hujjati, yang artinya ilmu muamalah, yakni ilmu dan amal. Itu ngarannya ilmu muamalah. Ilmu ada kita amalkan, itu ilmu muamalah. Itu membawa kepada ilmu mukasyafah,
Dan al-mukasyafah itu yaitu dibukakan Allah Ta'ala hati seseorang dengan ma'rifat akan Allah Ta'ala, yakni mengenal Allah Ta'ala. Jadi jalur-jalur ilmu yang tiga yang tak kumpul di dalam ilmu tasawuf ini, kalau kita amalkan bujur-bujur, insya Allah dibukakan Allah hijab kita dengan Allah Ta'ala, dibuka pengenalan kita dengan Allah, mukasyafah jadinya, atau ma'rifat lawan Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu nur yang ditaruhkan Allah Ta'ala di dalam hati seseorang dengan sebab berbuat ibadah dan mujahadah. Nur, cahaya ilmu nang diendak Tuhan di dalam dada kita, di hati kita, di hati sanubari, dengan perantaraan ibadah dan mujahadah. Ketujuh beribadah, ketujuh bermujahadah, bersungguh-sungguh di dalam ibadahnya, rutin tiap malam. Ada kerasaan, terkadangnya ada tahu dulu pada buahnya tuh sudah dibukakan mukasyafah, pengenalannya lawan Tuhan sudah luar biasa. Yakni dengan memerangi hawa nafsunya dan melawan syaitan, itu mujahadah, mudah-mudahan bersungguh-sungguh di dalam ibadah. Dan yang demikian itulah yang menyampaikan kepada martabat iman Sayyidina Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu ta'ala, yang yaitu jikalau ditimbang imannya dengan iman segala isi bumi, niscaya berat imannya itu. Kita nih sama yang ini kumpulakan iman sorangan hidin timbang sebelah berarti decing sebelah iman Sayyidina Abu Bakar, sebelah iman kita berita masih berat hidin sorangan aja gitu. Makanya gelar as-siddiq. Dan yang demikian itu karena rahasia yang menetap di dalam hatinya itu, rahasia yang tidak tahu orang lain selain daripada sidin dan Allah Ta'ala. Tiada dengan sebab mendirikan burhan dan dalil. Yang ada perlu dalil, ada perlu hujjah, ada perlu keterangan. Kalau diungkapkan ke kemarin ada juga, dicari dalil-dalilnya ada juga, dihujjah. Kalau ada juga, itu datang saurangan bisa melalui perantaran ibadah, bisa perantaran dengan ilmu pengetahuan, nang bujur-bujur ada dengan mujahadah yang mengamalkannya bisa. Dan dari karena inilah kata Sayyidi Asy-Syaikh Abdul Hasan Az-Zajili rahimahullahu ta'ala, inna lananzuru ilallahi ta'ala bibasaril iman wal iqan faghnana anid dalil wal burhan. Artinya bahwa sesungguhnya kami melihat kepada Allah Ta'ala dengan penglihatan iman dan yakin. Dengan iman, ujar Imam As-Sajili, Abu Hasan Az-Zajili, dengan iman dan keyakinan Allah melihat Allah. Lainan mata melihat lain. Kayak bagi orangnya adanya, aku bisa melihat Tuhan yang itu lain. Maunya bila ada sesamaannya lain itu. Orang di mana Tuhan hambang nih. Bila ada mengakui biasa melihat Tuhan, jangan percaya. Karena Tuhan itu kada kau dibayangkan, dihayal kada kau. Pokoknya bila berwarna-warni lain, bulus lain, cahaya terang lain juga Tuhan. Karena Tuhan itu kada kau dipikirkan. Bermata mendengar Tuhan cuma kada telinga, melihat kada pakai mata. Bila mendengar dalam telinga itu kita. Bila melihat dalam mata itu kita ini Tuhan lah. Nah,
maka terkaya kami daripada dalil dan burhan. Artinya kan memerlukan dalil lagi, ujar Imam Abu Hasan As-Sadili. Kada perlu dalil, kada perlu keterangan. Karena melihat Allah Ta'ala itu dengan iman dan keyakinan. Dan kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa'alam anna asyrafal ulumi wa ghayataha ma'rifatullah ta'ala wa huwa bahrun la yudraku muntaha ghawrihi wa aqsa darajatil bashari fihi al-anbiya thumma al-awliya thumma alladhi yalunahu yalunahu. Artinya ketahui olehmu bahwasanya yang terlebih mulia daripada segala ilmu dan kemuncak puncak derajat segala ilmu itu yaitu ma'rifatullah ta'ala, yakni mengenal akan Allah Ta'ala dengan penglihatan nur iman yang di dalam hati. Nah, ini sesuai dengan perkataan Imam Abu Hasan Al-Ghazali bahwa orang-orang yang sejenis sidin itu melihat Tuhan itu dengan iman dan yakin. Nah. Dan yang demikian itu seperti laut yang tiada dapat dihinggakan perhinggaan di dalamnya. Bahasa Bali hingga, bahasa kita ini batas hitungan ya juga hingga aja. Kalau dihitungnya itu adanya kalau dihinggakan. Dan setinggi-tinggi derajat manusia di dalamnya itu yaitu martabat segala anbiya, kemudian aulia, kemudian yang mengiringi mereka itu para ulama-ulama sholihin, terus ke bawah pembuncuan yang kita nah kemudian naik ke dalam naik ke derajat yang lebih bagus, karena kayak kita ini masih dalam perjalanan belum sampai ke puncak. Karena bilanya sudah sampai ke puncaknya, nah mudah-mudahan kita diberi kemudahan oleh Allah sampai. Dan yang ketujuh, bahwa seyogianya kasat atau niat orang yang belajar ilmu itu semata-mata karena Allah Ta'ala, artinya karena bujur-bujur lillahi ta'ala, kada karena ibuyuran atau kada karena tuturutan atau membuat kambing tubur. Dasar bujur-bujur tuntutan agama yang diyakininya bahwanya wajib belajar. Nah lalu ini belajar dengan lillahi ta'ala, yakni karena menjunjung titah Allah Ta'ala dan karena negeri akhirat, dan karena membaikkan zahirnya itu dengan ibadah kepada Allah Ta'ala, dan membaikkan batinnya, yakni membaikkan hatinya itu dengan segala sifat kepujian, dan menyucikannya daripada segala sifat kecelaan, serta hadirnya kepada Allah Ta'ala. Dan yang demikian itu menyampaikan kepada ma'rifatullah Ta'ala dan kepada martabat yang tinggi beserta dengan al-malaikatul muqarrabin, orang-orang ma'rifat kepada Allah, kawan di surga bukan malaikat dan parak benar Tuhan. Dan jangan mengkasat dengan menuntut ilmu itu karena jadi penghulu orang, dan supaya jadi orang besar dan dapat kemuliaan dan dapat harta dan dapat kemegahan. Ada boleh, hukumnya haram untuk zaman. Tuang lajari sama supaya ditutuhakan misalnya, lalu mengaji
atau supaya menjadi orang besar dihormati orang mengaji, atau supaya dimuliakan orang, atau supaya nyaman berusaha. Niat menuntut ilmu itu tukang lajari tahu empat. Dan dari karena inilah berkata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala di dalam Bidayatul Hidayah akan kitab, in kunta taqsidu fi talabil ilmil munafasata ayyul mughalabata wal mubahati ayyul mufakharata wa taqadduma 'alal aqran wa istimalata wujuhin nas ilaika wa jam'a hudamid dunya fantasa'in fi hadmi dinika wa ihlaki nafsika wa bai'i akhiratika bidunyaka fasabqatuka khasiratun wa tijaratuka bariratun wa muallimuka mu'inun laka ala isyanika wa syarikun laka fi khusranika wa huwa kaba'is sayfi min qati tariq wa man a'ana ala ma'syatin wala bisyadri kalimatin kana syarikan lahu fiha. Yang artinya jika ada kasatmu atau niatmu dengan menuntut ilmu itu, yaitu munafasah, yakni hendak menang daripada berbantah-bantahan, supaya menang bersoal meniat menuntut ilmu, dan bermegah-megahan supaya kau begak, dan terkemuka di kalangan kawan-kawan, dan berkehendak condong muka manusia kepadamu. Artinya orang bila lalu seorang jangan hanya condong, artinya menghormati lah. Jadi kita niatnya nggak kayak itu, yakni berkehendak dikasihi oleh orang dan berkehendak menghimpunkan kekayaan dunia, maka ada kasatmu akan yang demikian itu mengusahai dalam merubuhkan agama dan membinasakan akan dirimu, dan adalah engkau menjual akhiratmu itu dengan dunia. Niatnya aja tuh, niat ada kadilillah ta'ala. Pokoknya bila kadilillah ta'ala ini harus baik. Nang apa? Maka perjualanmu itu sangat rugi, dan perniagaanmu tiada laba, ada untungnya. Dan orang yang mengajar akan dikau itu menolong atas engkau berbuat maksiat. Melajari tempat ini nggak ditahu aja ya harus ajari ada nang dilajari niatnya lain udah nggak ditahu tahu pompan guru yang melajari. Dan jadilah ia sekutu bagimu di dalam kerugianmu, dan yaitu seperti orang yang menjual pedang kepada orang yang merampas dia dan sama. Tahu kan perampok nukar barang beli sama dengan itu. Jelasnya membuat kegiatan di ujungnya kemudahan. Nah ini masyarakat itu orang menjual senjata lawan lainnya, sama-sama pada berbuat dosa. Dan yang demikian itu adalah menjadi maksiat. Dan barang siapa menolong atas seseorang yang berbuat maksiat, jika dengan setengah kalimah sekalipun, niscaya adalah ia bersekutu baginya di dalam berbuat maksiat. Sedikit aja. Tolong 4 betakon. Kita tahu orang juga denang ini tuh gawiannya di mana di rumah berduit siang juga. Hilir aja sedikit. Pas nanti yang listrik setengah kalimah aja mana. Tahu yang dirempuknya kan nggak tahu 4 tujuannya. Tapi bininya kan tahu ada jadi masalah.
tahu. Orang bertakon, orang-orang jadi tahu juga, apa maksud orang bertakon? Taruh saja ada tidak, malam gawinya. Caranya tahu bahwa orang ini gawinya nang itu bertakon nang itu, jangan dikeren naik. Oh tapi tahu juga di sini, mana karma ini. Dan lagi kata Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi al-hidayata duna mujarradir riwayati fabshir fa inna malaikatas samai tabasutu laka ajnihataha idza masyaita wahitanul bahri tastaghfiru laka idza sa'ida. Artinya menjadi menggejali jika ada niatmu dan kasatmu antaramu dan antara Allah Ta'ala daripada menuntut ilmu dan belajar akan dia, akan berkehendak kepada hidayah, yakni berkehendak kepada petunjuk daripada Allah Ta'ala pada berbuat ibadah pada zahir dan berbuat ibadah pada batin, bukan semata-mata riwayat, yakni bukan niatmu itu mangkasat hendak bercerita juga, maka ketika itu sukai olehmu, karena bahwasanya segala malaikat yang di dalam langit yang di atas tidak menghamparkan bagimu akan sayapnya apabila engkau berjalan, dan adalah segala ikan di laut itu mengucapkan istighfar bagimu, yakni memintakan ampun akan Allah Ta'ala bagimu apabila engkau berusaha akan belajar ilmu yang memberi manfaat itu. Wallahu nafi', Allah yang maha memberi manfaat. Nah itu adab orang yang menuntut ilmu. Adapun adab orang yang belajar ilmu serta gurunya yang mengajar akan dia itu. Murid dan guru ada adab. Maka beberapa perkara, dan disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam Hidayatul Hidayah 11 perkara. Guru ada adab, murid pun ada adabnya di dalam waktu penuntut ilmu. Pertama, apabila berdapat dengan gurunya ketemuan, maka hendaklah mendahului memberi salam. Assalamualaikum, ada ketemuan. Yang guru dahulu. Itu banyak terbalik. Yang kedua, bahwa jangan meminyakan berkata-kata di depan gurunya itu. Kan dia seorang kalau lecaknya pandir. Mungkin agak jauh terus. Ada gurunya juga aneh. Guru kan. Bila kalau lo lacak guru terlukot boleh. Siapa pandir? Emang ngabul. Yang ketiga, bahwa jangan ia berkata dengan barang yang tidak diizin oleh gurunya. Kada diizin. Anda nak pandir, izin juga lo. Kalau orang pandir bisa dong. Yang langsung blok jangan. Dinilai dulu. Ini minta boleh nak baca pun apa? Boleh ada hajat nak sini nak banyak guru. Kalau nak baca pun, ya guru kan kalau kayak namanya duduk ini nak baca pun. Kalau wasan, jangan boleh naik lagi nih guru. Cari ke guru lain pula. Dan guru yang lain. Nah ada yang mau guru pusing nggak? Sama aja lah kita. Ada yang
wadah aja pokoknya nang ada kawa bisa kalungkanan masalahnya bisa juga kan manusia ada masa ingat ada masa lupa. Yang keempat, jangan ia bertanya akan gurunya melainkan kemudian daripada minta izin daripada beizin pada. Yang kelima, bahwasanya jangan ia menyangkal akan perkataan gurunya itu dengan katanya si fulan itu menyalahi akan yang engkau kata itu atau barang sebelumnya. Datang guru kita naik beizin nih. Kebetulan suahyo kan guru lain takon. Naik ke situ beban minta izin ada nang takon akannya. Iya guru silakan. Ini bisa. Nah guru anu lain guru kan pakai itu. Kan pakai itu nya. Guru si Ano, nah, itu kadu beedep sama sekali. Iya, nang iyanya itu si kongguri mulai lain jawaban. Mungkin si Din mengambil dari kitab yang lain, menjawab ini kan mau sama jarang ada sama. Ini buku kitab banyak, ribuan macam. Kitab mana mengambilkan, nah di sini jadi mengambilkan, nah ini, nah, kita langsung menyangka urusan itu ada itu, dan suah dia ngasih itu, atau kadepas juga. Nah, jadi karena ya kita bila sudah jago kayak itu, dua udah depan, cari lagi satu, mungkin dua ini ada yang sama kan. Nah, beli yang sama ada, saya ambil. Bila lain-lain ada tiganya cari lagi sampai kan sama, supaya kuat pegangan. Karena jangan ia memberi isyarat akan gurunya itu dengan menyalahi akan bicara gurunya. Lalu ia menyangka bahwa dirinya terlebih benar daripada gurunya atau lebih tahu daripada gurunya, maka yang demikian itu kurang adab kepada gurunya, lagi kurang berkah. Jadi ilmunya kan guru menerangkan seorang kemana-mana aling-alingan, guru menerangkan artinya itu memahawai. Oh itu memahawai guru, ini otomatis pendapat guru itu pada dipakai. Yang ketujuh, bahwa jangan ia berbisik-bisik dengan orang yang duduk bersamanya pada hadapan gurunya itu. Bila nama pandiran kawan keluaran, permisi kawan ada nama pandiran. Nah, membisik, kalau guru tersinggung apa kan? Kalau bagus pulang. Yang kedelapan, bahwa jangan ia berpaling ke kiri dan ke kanan pada hadapan gurunya itu. Bahkan hendaklah ia duduk dalam keadaan tunduk, lagi beradab seolah-olah ia di dalam sembahyang. Jadi apa-apa kalimah keluar dari mulut guru itu menjadi obat bagi hati kita, bahkan bisa jadi amaliyah kita, jadi wirid kita. Karena kalau orang pangkatnya sudah busuk kan beberang bukan dia. Yang ke-9, bahwa jangan ia membanyakkan pertanyaan kepada guru itu tatkala ia letih, lapah sendiri. Yang saya takuni palayau juga. Ini mantau gurunya mandi bisa orang. Masa orang sehat apa gurunya sedang lapar, yang saya takuni. Nah kemudian adab nang kasapuluh ini sudah insyaallah minggu depan.
untuk diketahui, insyaallah minggu ini di majelis kita ini, di tempat ini dibacakan ya apa Isra Mi'raj. Kebetulan anak selamatan mengambil berkah daripada Isra Mi'raj dan selamatan kampung negara kita, selamat kabupaten kita, jangan terjadi lagi kayak buat jadi salacur menyala. Anak di bawah kita bawa lama ambil berkahnya aja. Kemudian ada sebulan yang lalu ada di Padakan. Kita catatakan aja amalia daripada Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani yang dijadikan sebagian daripada tarikat Sidin. Jadi kita kalau hendak minta bantuan tawasul lawan Sidin, banyak imam melakukannya dulu. Namun kita minta bantuan dan bertawasul langsung kalau mau melakukan tarikat Sidin terlambat. Nah jadi diantara tarikat Sidin itu atau tarikat karena imbah kita baca Fatihah untuk Nabi sekali, baca Fatihah untuk Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani sekali, hanya Abdul Zikri la ilaha illallah 166. Tuntung 166, Allah 66. Hanya 77 kali. Apabila di waktu subuh, di masing-masing subuh dibaca doanya, Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Pahalanya itu menyamai dengan pahala wali abdal. Pahalanya 4 kali membacanya sama dengan pahala orang wali abdal. Wali abdal ini di tingkatan derajat aulia tingkat ketiga. Pertama sultan aulia atau wali kutub. Yang kedua amiyah, dua orang. Ini bila wali kutub ini meninggal, salah satu diantaranya dinaikkan kepada pangkat wali kutub. Nah, nang manutuk nang saipong nenek wali abdal diambil. Dan wali abdal ini terkadang nang kali Islam bisa. Artinya belum berislamnya sudah ada. Nah, karena sudah mati nang amiyah itu, ini wali abdal ini jangan naik. Nah, orang ini langsung berislam, langsung jadi akan seorang aulia. Bisa terjadi itu di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani. Orang Nasrani, pakaian Nasrani datang di salah satu tempat, nang mana murid nama intip ini tidak tahu di mana itu lokasinya. Cuma terbawa oleh hibatnya Syekh Abdul Qadir Jailani, terbawa ke arah. Sehingga Sidin melihat bahwa orang Nasrani itu imbah masuk ke pondok itu mengucap 2 kalimat syahadat, langsung diangkat jadi awliya Allah. Jadi kalau kita mengamalkan setiap subuh Allahumma ighfir li ummati Muhammad sampai 4 kali, insyaallah pahalanya sama lawan pahala seorang wali abdal. Ya nang alik aja asal 5 menit. Nah, ini dibagiin. Ya ada biniannya hendak. Al-Fatihah. Ya kan Allah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa rasulna fahma
اللهم نور قلوبنا واشرح صدورنا واغفر ذنوبنا واقصد كروبنا والبق في طاعتك وطاعة رسولك بين قلوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم اكتب السلامة والصحة والعفاف والعافية لنا ولمن حضرنا ولمن غاب عنا ولعبيدك الحجاج أهل البيت والدول والمسافرين في البر والبحر من المسلمين وقنا شر الظالمين. اللهم طول أمورنا وسهل أمورنا وصحح جسدنا ونور قلوبنا وثبت إيماننا وإلى الخير قربنا ومن الشر أعمنا واقضي حوائجنا في الدين والدنيا والآخرة. اللهم سلمنا وسلم ديننا ولا تسلم وتنسع إيماننا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.